wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa Darul Channel dimanapun berada dan jamaah ngopi di studio yang insya Allah kita semua selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita berkumpul kembali bermuajahah dalam ta'lim dalam rangka thalabul ilmi. Semoga langkah kita dari rumah menuju ke majlis ilmu ini, meskipun di luar cuaca hujan, namun kita tetap semangat untuk hadir, dan insya Allah Allah akan berikan keberkahan untuk kita semua yang hadir dalam kesempatan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ngopi di studio dan pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, kajian kita pada malam hari ini kita akan awali dengan pembacaan Ratibul Hadad secara bersama-sama. Nanti ada pun kajian ilmiah akan disampaikan langsung oleh guru kita Buya Haitami, yang alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita memulai dengan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah ngopi di studio dan pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan umul kitab, dan kita pun sama-sama dengan ikhlas mendoakan semoga sahibul bait yang rumahnya pada malam hari ini kita tempatin menjadi majlis ilmu. Insya Allah Allah tambahkan keberkahannya untuk beliau sekeluarga dan untuk kita semua. Ala hadhihi wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah sama-sama kita buka pertemuan ilmiah kita pada malam hari ini dengan membacakan Ratibul Hadad secara bersama-sama. Al-Fatihah ila ruhi sahib Ratibil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمسنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين
صرف الله شر المعذين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين أصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعباده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح إلى روح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا
ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى سيدنا حبيبنا وحمداتنا صاحب الرتيب الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رسوله وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلاد من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتم كل سوء ومحمول وصلاح شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نيات أن الله ينور قلوبنا وقالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدنا ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في الشر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama uthnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim
وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا على كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم خذنا بالتقوى والاستقامة وعددنا من مجيبة الندامة في الحال والملائ إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعات له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang bacanya lancar aja nih. Sono belum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita selesai membacakan Ratibul Haddad secara bersama-sama. Semoga dengan membacakan Ratibul Haddad tadi Allah limpahkan karunia keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Darul Amanah Channel dimanapun berada dan jamaah ngopi di studio, selanjutnya kita akan masuk kepada tema kajian yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Buya Haitami, yang dalam hal ini insya Allah akan membahas tema seputar haji, bagaimana haji yang mabrur, mungkin juga sebaliknya bagaimana kriteria haji yang mardud. Dan beliau akan menyampaikan kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti membawa manfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Kepada guru kita Buya Haitami, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya lagi pusing ini. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Wa qala aidan man hajja lillah wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a qaumihi walad yaumin waladathu ummuh. Muttafaqun alaih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman jaydan billahi wa nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila.
Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa izal mursalin ilamal malaikatil muqarrabin. Amma ba'du, yang saya hormati sahibul baik, yaitu Bapak Haji Aditya beserta keluarga. Mudah-mudahan rumahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul majlis, sahibul jalsa, yaitu Ustaz Haji Tukok, Hendra Tukok. Mudah-mudahan cepat haji ya. Amin. Itu saya manggil tadi itu spontan, menjadi rekayasa. Para jamaah Majelis Talim An-Nahdiyah dalam acara ngobrol perihal Islam sambil ngopi. Ada kopinya ini? Yang tidak saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah hadiran kita malam hari ini sudah dicatat oleh malaikat Allah sebagai nilai ibadah. Alhamdulillah, jamaah haji 2025 ini sudah mulai berdatangan ke tanah air, termasuk istri saya Umi dan juga dua putra saya, putri saya, yaitu Ibnu Gus Ibnu dan Muris, semuanya selamat ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dan jemaah yang lainnya menarai haji yang mabrur. Karena haji mabrur ini dambaan setiap orang. Kenapa? Karena ganjarannya maksimal. Ganjarannya haji mabrur gak tanggung-tanggung. Sebagaimana potongan hadis tadi yang saya sampaikan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga adalah lambang kenikmatan dan lambang kesempurnaan. Kenikmatan dan kesempurnaan yang ada di surga tiada taranya dan tidak pernah kita melihat dan merasakan di dunia ini. Itu hanya kita dapatkan kelak di surganya, nanti kelak di akhir di surganya Allah SWT. Tapi yang namanya haji tidak semuanya mabrur. Nilai haji itu macam-macam tuh kalau sudah pulang. Ada yang namanya haji kosasi, ongkos boleh dikasih, termasuk saya. Saya haji kosasi, ongkos boleh dikasih oleh salah seorang pengusaha Bandara Soekarno-Hatta. Alhamdulillah. Yang kedua ada namanya haji abidin. Ada atas biaya dinas, karena petugas berangkat biaya pemerintah. Banyak nggak? Ya. Ribuan tahun ini petugas yang diberangkatkan oleh pemerintah, udah dibiayai, dikasih ongkos lagi. Pulang haji abidin. Ada lagi haji Abu Bakar atas biaya Golkar dulu. Ada lagi namanya haji Oja. Banyak ya? Yaitu ongkosnya boleh diajak pulang haji Oja. Diajak. Ya udah haji loh. Jadi ada orang yang begitu aja sini ajak. Ntar selalu tak bener. Iya. Berangkat aja udah haji Oja. Ada lagi namanya haji Agus, anak gusuran. Bapaknya guru Santana, anaknya diajak haji Agus. Iya. Ada lagi namanya haji Suryana. Apa?
Apa itu? Gusuran tanah. Rumahnya pinggir jalan digusur. Pergi haji, pulang Haji Suryana. Tapi yang saya maksud bukan itu, mau haji Kosasi ke, mau haji Ojak, Haji Suryana, mau haji Abidin, gak ada masalah. Itu kan cuma nama, betul gak? Yang penting kita berangkat dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu. Yang penting hajinya mabrur. Tapi kalau dilihat dari dimensi agama, bahwa nilai haji itu ada yang membagi tiga. Ada haji makbul, qabila yakbalu, qabulan bahwa qabilun wa jaga makbulun. Haji yang diterima hajinya. Alhamdulillah. Karena memenuhi syarat dan rukunnya, wajibnya dilaksanakan, insya Allah hajinya makbul. Makbul ya. Artinya diterima. Qabil itu aku terima. Oh gitu kalau agak juga ya. Kalau makbul diterima. Yang kedua yaitu haji mardud. Rodda yaruddu roddan, bahwa rodin wajaka mardudun. Hajinya orang yang ditolak. Jadi mardud hajinya orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Kenapa hajinya bisa ditolak? Bisa saja yang pertama karena riya. Bukan riya Angelina. Birunya cinta tahun 80 bukan. Coba. Apa itu menyebut SHM? Kau tahu? Jadi bahwa haji, ibadah haji dan umroh itu rawan sekali kena penyakit riya. Sebelum berangkat ada pertemuan, pamitan, nggak ada. Mana mau sholat, pamitan dulu ya, pertemuan nggak ada. Di mana ada pertemuan sholat? Mau puasa, pertemuan dulu ada? Nggak ada. Cuman haji yang pakai ada pertemuan, pamitan segala, ya kan? Terus apa lagi? Mau pergi diantar. Yang berangkat kedua, yang antar 3 mobil. 3 bis. 3 bis. Iya, berangkatnya berdua. Nganter itu Masjid Raya Al-Azhar 3 bis. 3 mobil bukan 3 bis. Bagaimana gak macet itu? Semuanya pada pengen, ya gak apa-apa juga biar ketularan. Pulang dijemput. Coba itu. Makanya ini hati-hati. Makanya Allah ingatkan dalam ayat Al-Quran, walillahi 'alan-nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ujungnya itu pakai kata walillahi, semata-mata karena Allah. Jadi kalau pergi haji harus betul-betul karena Allah. Karena Allah. Jangan pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Mau pergi haji nanti dia di kantor dihormatin, orang-orang gue cium tangan gue. Bukan itu. Dia gue dipanggil haji. Ngaji Muhyiddin gue dipanggil haji nengok. Jadi haji yang ria itu kemungkinan besar mardud. Karena ibadah itu adalah untuk Allah apa saja lillahi ta'ala. Sholat ujungnya niatnya lillahi ta'ala. Puasa ujungnya niat lillahi. Haji bersama nawaitul hajj wa aramtu bi lillahi. Semua ujungnya adalah lillahi ta'ala. Karena kita ta'awud total kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi Allah marah kalau kita ibadahnya karena manusia. Yang kedua, haji itu mardud bisa saja karena uangnya uang haram. Boleh korupsi,
boleh malak, boleh nipu, apa lagi? Boleh judi online menang. Ini buat haji. Mardud hajinya. Haji itu adalah kata suci, harus niat yang suci, caranya yang benar. Biar niat baik, caranya nggak baik, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Iya, tujuannya baik menyumbang masjid, tapi hasil judi. Kan? Kalau buat jalan nggak apa-apa tuh, mau jalan, mau jembatan nggak apa-apa. Daripada duit dibuang-buang, dibakar udah. Buat mesinnya jangan, nggak bisa. Kalau kita tahu, dan itu yang terima. Itu. Yang ketiga, haji itu mardud karena jahil. Kalau dia haji di sana nggak ada apa-apa. Apa yang dikerjain, mengikuti orang lirik. Tawaf nggak ngeh apa itu tawaf. Sa'i kagak ngerti apa itu sa'i. Coba itu haji begitu. Makanya sebelum berangkat haji belajar dulu manasik haji, tata cara haji. Harus al-ilmu bila amal. Bukan. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun. Orang yang melaksanakan amal perbuatan ibadah termasuk haji tanpa ilmu mardudatun. Amalnya itu ditolak oleh Allah SWT untuk balu dan tidak diterima oleh Allah SWT. Haji wajib bagi yang mampu, tapi belajar manasik haji lebih wajib. Artinya sebelum berangkat belajar manasik dulu. Makanya di setiap KBI ada bimbingan manasik kan. Setelah travel pasti mengadakan bimbingan manasik. Sholat wajib, tapi belajar ilmu sholat lebih wajib. Ya. Oleh karena itulah di dalam Islam itu hadisnya thalabul ilmi paridotun, bukan pardun, paridotun, sangat wajib, sangat penting. Ala kulli muslimin wa muslimatin, atas muslim laki-laki maupun perempuan. Ada yang mau niat haji tahun besok? Ada. Tahun depannya? Ada. Tahun berapa ini berangkat? 2030. Kalau daftar sekarang itu 27 tahun baru berangkat. Tinggal ditambah aja dengan umur kita berapa. Umur berapa kita berangkat. Nah ini Bang Mujani sholat tahun besok. Ya Bang Mujani berangkat tahun besok. Insya Allah sehat dia panjang umur. Yang terakhir inilah haji yang didambakan nilainya. Setiap orang yang dirindukan setiap orang yaitu haji mabrur. Jadi ada 3, ada haji makbul, haji mardud, ada haji mabrur. Dari kata depan rok, mabrur yang bertambah-tambah, ditambah terus kebaikan. Pulang haji tambah baik. Baik dunianya mohon akhirat. Allah yang bersoal. Ya sebagai mukadimah. Kalau ada yang bertamu sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita dengarkan ulasan seputar haji, bahwa haji itu ada 3 golongan. Ada yang makbul, ada yang mardud, ada yang mabrur, yang didapatkan oleh semua orang yang berangkat haji. Untuk mempertajam bahasan kita pada malam hari ini, saya persilakan jamaah ngopi yang ada di studio untuk bertanya. Silakan. Iya, Bapak Abi, silakan. Dari mana satu lagi? Mic-nya? Cek. Kasih. Kenapa lagi? Jangan nggak apa-apa. Pakai mic itu nggak. Jangan depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Bu ya, Make deketin, make itu yang tadi jam kuning, Mak. bagaimana haji mabrur menurut atau pandangan Rasulullah SAW? Mohon penjelasannya Bu ya. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kan saya hanya baru menjelaskan haji mabrur gitu aja ya. Nah sekarang bagaimana haji mabrur dalam pandangannya Rasulullah Sallallahu. Tadi saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji mabrur itu adalah tiada balasannya kecuali melainkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi ditanya, kira ada yang nanya nih, wa ma biru? Ya Rasulullah, apa itu haji mabrur? Gitu. Tanya qala, kemudian Nabi menjawab. Nah ini jawabannya. Ini menurut Rasulullah ya. Nabi menjawab singkat hanya dua kalimat, dua ini. Yang pertama it'amu ta'am, yaitu adalah memberi makan. Artinya salah satu ciri khas haji mabrur itu dermawan, tidak pelit. It'amu ta'am, suka memberi makan. Ya, mungkin kalau zaman dulu lebih populer sedekah makanan, sedekah air daripada uang mungkin kali ya. Gitu, karena yang dibutuhkan itu perut. Kalau perut, urusan perut mendesak tuh ya. Jadi salah satu sedekah yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah sedekah makanan dan sedekah air. Ini kayak malam ini nih Pak Haji Aditya, sedekah makanan dan sedekah air. Mudah-mudahan ini tambah barokah. Amin. Pahala besar insyaallah. Apalagi sedekah air kepada orang haji. Sedangkan salah seorang pelacur sedekah air, beri air minum kepada anjing yang terkapar, sejarahnya dosanya diampuni oleh Allah dan dia dirahmati dan dia masuk surga. Luar biasa. Jadi orang yang ciri orang haji mabrur itu setelah pulang dia dermawan, suka bersedekah. Tangannya di atas, bukan tangan di bawah. Pulang haji masih tangan masih di bawah aja, pengennya dikasih tapi tidak mau memberi. Kata Nabi, al-yadul ulya khairum yadis sufla, tangan di atas lebih bagus tangan di bawah. Saya mendidik anak-anak saya begitu. Sedekah, memberi satu walaupun sekecil apapun, karena itu adalah belajar jadi orang kaya. Kaya itu kan tidak harus naik pesawat, betul kan? Naik pesawatnya itu kaya tuh, walaupun nggak punya. Gitu. Tapi kalau kita terus ngajarkan anak masih kecil udah diajarin jadi tukang minta-minta, maunya dijajanin tapi nggak mau jajanin, nah itu berarti kita telah mendidik mental anak kita menjadi mental susah. Gitu. Makanya salah satu ciri orang haji mabrur, lihat apabila dia setelah pulangnya itu semakin dermawan, semakin murah, senang bersedekah, maka itu berarti tandanya haji mabrur. Tapi kalau semakin pelit, ya jauh dari haji mabrur. Yang kedua kata Nabi, walinul kalam. Cirinya linul kalam, lembut ucapan. Ya. Sebelum pulang, sebelum haji, ucapannya kasar, busuk, ya, rotas, iya asal ngomong, nyakiti orang, ucapan-ucapannya nggak pantas didengar, apalagi sampai menyinggung perasaan, menyakiti orang lain. Tapi begitu dia pulang haji, lembut ucapannya, nggak suka bentak suami cuma nggak bentak istri, nggak suka
mentak tetangga dan sebagainya, bagus ucapannya, enak didengar. Nah kecuali ngomel tuh boleh saja selama itu wajar, tapi tujuannya tarbiyah, mendidik. Nah itu dua tandanya. Tadi saya bertanya abdi. Jadi yang pertama, menurut Rasulullah itu satu, suka bersedekah, i'am ta'am, dermawan, gampang. Jadi harta itu dia tidak tinggal disimpan di hati, susah keluarnya. Tapi harta itu hanya ada di genggaman tangan. Kalau harta adanya di genggaman, gampang nggak keluarinya? Gampang. Tapi kalau di hati susah. Itu yang dinamakan hubud dunia. Nah, yang kedua, ucapannya enak. Yang nggak mau berkalam berkata-kata kecuali yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Lanjut kepada penanya yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Buya dan beserta jamaah Mafi selalu diberikan kesehatan. Amin. Tentang masalah haji, saya ingin bertanya Buya, apakah ada pendapat lain tentang makna haji yang mabrur? Mungkin dari para ulama dahulu ada pendapat lain tentang masalah haji yang mabrur. Mungkin itu pertanyaan dari Selain saya. Rasulullah maksudnya. Iya, selain dari Rasulullah. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kitab Subul Salam ya, haji mabrur itu adalah al-hajjul mabrur wa alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsm. Itu cirinya. Kalau dari kan pandangan Rasulullah ya secara global ya. Ya ulama juga sama, semuanya mengacu kepada Rasulullah. Al-hajjul mabrur wa alladzi la yukhalituhu syai'un minal itsm, yaitu adalah orang yang tidak mencampur adukan sesuatu itu bisa dikatakan satu yang halal, minal ismi, dengan yang dosa. Jadi dia sangat ikhlas, sangat menjaga diri, sangat berhati-hati kalau makan. Ini yang saya makan halal apa tidak? Ini yang saya minum halal atau tidak? Punya siapa? Jangan asal makan, asal minum. Kan ada orang asal kenyang, minum asal minum, betul nggak? Dalam Islam kan enggak. Harus tangan kanan, baca bismillah, kalau perlu duduk, betul nggak? Ya sembarangan. Jadi kalau memang ini nggak jelas halal dan haramnya, dia tinggalkan. Karena dia nggak mau mencampur adukan antara yang haram dengan yang halal. Kalau antara campur adukan dan halal, nggak jelas hukumnya, gimana? Ada juga nggak jelas hukumnya. Kalau halal itu jelas, halal jelas, haram ya. Ada nggak jelas. Ini halal apa haram, halal apa haram, halal apa haram. Udahlah daripada gua makan aja. Nah ini bagi saya itu syubhat. Syubhat ini bisa menjatuh kepada haram. Anwaqa'ati syubhat wa qa'al fil haram. Lebih baik kita mundur, kita tunda sampai kita yakin jelas halalnya, jelas haramnya. Itulah baru haji mabrur. Kalau pulang haji nyari rezekinya serampangan, mau halal, mau haram, udah pokoknya yang penting saya dapat rezeki yang banyak. Nah itu namanya nggak ikhlas, nggak hati-hati, nggak jaga diri. Nah yang semacam ini jauh daripada haji mabrur, ya kan? Kalau haji mabrur selektif, haram tinggalkan, halal ambil. Nggak jelas, belum tahu hukumnya, tanya sama ulama, ini boleh apa enggak?
tinggalkan dulu. Nah itu menurut para ulama yang lain. Jadi dia tidak mau mencampur adukan antara halal dan haram. Karena haram sudah jelas hukumnya haram, jangan disentuh. Halal sudah jelas. Di antaranya antara halal sudah jelas jangan ditinggal. Tinggalkan. Ma utruk ma yari. Tinggalkan kata Nabi apa yang meragukan. Jangan ragu dihantam aja. Jangan meragu. Wallah. Ada lagi. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya, saya mau bertanya, apakah perbedaan antara haji mabrur dan haji makbul? Dan apakah biaya haji yang dihasilkan dari tempat hiburan, saya artis begitu, apakah termasuk haji mabrur? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tadi juga kita sudah jelaskan ada istilah haji mabrur, ada haji mardud, ada haji makbul. Jadi kalau menurut Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan bahwa haji makbul itu wa alladzi tadharu samratu ala sahibi. Yang tadharu nampak. Nampak apanya? Buahnya, buah haji. Buah hajinya berupa apa? Tomat? Bukan. Berupa amal perbuatan, buah perilaku, betul nggak? Dia setelah pulang haji, ada nggak tuh buahnya, hasilnya, asarnya, bekasnya? Kalau pulang haji nggak ada bekasnya, ngapain Zul? Pulang haji nggak ada pengaruhnya buat perilakunya, buat dirinya. Ya ibadahnya ya begitu, sama kayak bulan pulang haji. Kayak bulan haji. Akhlaknya ya begitu, ibadahnya ya begitu, bicaranya ya begitu. Enggak. Haji makbul itu tandanya kalau dia pulang itu ada buah, ada hasilnya. Seperti apa itu hasilnya? Bi'ayyakuna halu ba'da khairan aluhu ba'dahu khairan. Kebawa keberadaan dirinya, eksistensi dirinya setelah pulang lebih baik daripada sebelum haji. Itu bahasanya berobat. Kemarin main tunjuk, main tabuk, main apa, sekarang berobat. Lembut. Akhlaknya, pakaiannya berubah. Yang kemarin suka membuka aurat sekarang tidak setelah pulang haji. Itu makbul. Kalau sholat cuma pakai kaos kutang doang, tapi setelah pulang haji, sholatnya rapi, pakaiannya sopan. Malah pakai tangan pendek aja dia nggak mau, nggak berani ke masjid sholat pakai tangan pendek. Biasanya sebelumnya pakai kaos doang. Ada bacaan di sini cat glotek. Kaos partai. Tapi setelah pulang haji, Masya Allah, dia persiapkan itu pakaiannya yang sopan, yang santun, pakaian ibadah. Walaupun sholat itu sebenarnya asal nutup aurat saja boleh. Tapi kan persolatan, sholat itu bukan hanya persoalan sah, tapi persoalan adab. Apa manusia di kita harus pakai adab, berpakaian sopan, berkata sopan, betul nggak? Apalagi di hadapan Allah. Sholat boleh nggak pakai pet? Boleh. Tapi apa bedanya antara nonton bola sama sholat? Kan udah ada bedanya pakaiannya, betul nggak? Betul nggak? Kecuali darurat kita di mana-mana pakai petnya dibalik supaya rambutnya kagak nutupin jidat sujudnya, nggak apa-apa, itu nggak darurat. Tapi kalau kita di rumah sehari-hari kamu sholat ke masjid, dia persiapkan pakaian ibadah. Paham ya? Biasanya subuhnya 5:30, tapi setelah pulang haji
Waduh, jam 4 udah bangun. Berubah. Jadi ada perubahan. Gitu loh. Ada revolusi mental ya. Itu. Ada perubahan spiritual. Ada perubahan akhlak ke arah yang lebih baik. Nah, ini baru namanya haji makbul. Ibadahnya lebih baik, akhlaknya lebih baik, ilmunya tambah, ya kan? Pergaulannya lebih baik. Semuanya lebih baik. Itu. Bi'ayyakuna halu ba'dahu khairan min halihi qablahu, daripada keadaan sebelumnya gitu. Setelah haji lebih baik, khairan min halihi ba'dahu, yaitu daripada qablahu, keadaannya yang sebelum haji lebih baik. Itu tandanya haji makbul. Bagaimana itu artis pergi haji? Sah enggak? Jangan bicara sah. Kalau sama, kalau udah bayar atau aturan syarat hukumnya dikerjakan haji, ya sah. Bagaimana rukun haji dikerjakan? Bagaimana wajib hajinya dikerjakan? Syarat-syaratnya dikerjakan, ya sah. Bayar nggak sampai. Yang jadi masalah apakah hajinya diterima atau tidak, kan itu jadi masalah. Atau hajinya masuk golongan mana, kan gitu. Apa golongan mardud atau golongan makbul atau makbul? Ya kan artis juga ada yang lebih soleh dari kita. Benar ya? Pokoknya kalau artis tidur yang pakai jilbab. Jadi tergantung. Emang artis itu duitnya haram? Ya tergantung. Dia main apa? Perbuatannya apa gitu deh. Kalau main sinetron kan boleh-boleh saja. Emang nggak boleh main sinetron. Kalau ceritanya bagus, itu nggak? Boleh nggak? Apalagi ceritanya dakwah. Hasilnya halal nggak? Halal. Kalau halal buat pergi haji boleh nggak? Boleh. Kan begitu. Kecuali dia itu ngartisnya di tempat-tempat maksiat, tempat haram, tempat subhat, itu mau artis mau bukan sama aja, ya, mau artis mau bukan sama aja, cuma, ya, itu. Gimana, Pak? Anda? Hah? Ya penyanyi kenapa? Ya nyanyi apa? Ya tergantung. Kalau nyanyi benar ya nggak ada masalah. Kan bukan nyanyiannya tapi efeknya kan. Itu nggak? Nah kalau ketika nyanyi itu Romai Ramasau misalnya, ya kalau soalnya baik nggak ada masalah. Karena saya jarang pernah ikut show, saya nggak tahu. Itu. Kalau dia show-nya bagus, lagunya nyanyinya bagus, apalagi lagunya lagu-lagu dakwah, betul nggak ya? Menghibur orang, yang nggak ada masalah juga. Karena ini persoalan hierarki, ada yang mengatakan musik nggak boleh, gitu. Tapi ada yang mengatakan boleh, gitu. Nah, ini persoalannya lebih kan. Allah Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah ngopi di studio sudah dijawab semua 3 pertanyaan dari 3 orang penanya, yang intinya adalah terkait dengan ciri-ciri orang yang mendapatkan predikat haji mabrur, yaitu bisa dilihat dari ciri-ciri kebaikannya selalu bertambah. Kebaikannya bertambah dari tutur katanya yang semula kasar menjadi lebih lembut, yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, yang tadinya kurang dermawan menjadi lebih dermawan, yang tadinya biasa sholat di rumah menjadi sholatnya berjamaah di masjid ataupun di musola. Itu
ciri-ciri yang yang bisa kita saksikan, perubahan sikap dari yang tidak baik atau yang biasa-biasa saja menjadi ke sikap yang lebih baik. Mungkin sudah dapat diterima semua intinya ya, maksudnya. Baik jamaah ngopi di studio dan seluruh pemirsa Darul Amanah di manapun berada, demikian kajian kita pada malam hari ini terkait dengan seputaran haji. Insya Allah semoga apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin. Dan sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa kafaratul majlis sebelum kita berpisah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian jumpa kita dalam Bingkai Ngopi, ngobrol perihal Islam bersama Buya Haithami sambil ngopi. Jumpa lagi dalam episode berikutnya. Saya Hendra Tukwa dan Buya Haithami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangannya. Akhirul kalam billahi